Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita serta keluarga kita dalam keadaan sehat walafiat. Minggu kemarin Bapak menjelaskan tentang kisah Rasulullah pada tahun yang pertama Hijriah. Pada kesempatan kali ini masih pada tahun pertama Hijriah. Bab yang kedua tentang Yahudi Madinah. Mereka orang-orang Yahudi Madinah melakukan permusuhan terhadap orang-orang Islam, juga menjelaskan tentang pemberitahuan orang-orang Yahudi tentang Rasulullah sebelum diutusnya, kemudian menjelaskan tentang orang-orang munafik serta perjanjian Rasulullah dengan orang-orang Yahudi. Permusuhan orang-orang Yahudi terhadap orang-orang Islam terjadi pada tahun pertama Hijriah. Lamma ra'at Yahudul Madinati intisyarul Islam fiha adharul adawatil lil muslimin. Ketika orang-orang Yahudi Madinah melihat penyebaran Islam di Madinah, maka mereka mulai menampakkan permusuhan mereka terhadap orang-orang Islam. Mereka iri dengan tersebarnya agama Islam di kota Madinah. Awalnya mereka menerima Islam dengan terbuka, tapi setelah Islam tersebar, mereka mulai menampakkan permusuhannya. Dan mereka bersungguh-sungguh dalam melakukan penolakan itu. Padahal kaum Yahudi Madinah, mereka sendiri yang memberitahukan kepada orang-orang Arab Madinah bahwasannya akan ada suatu nabi, seseorang nabi yang akan datang dan dekat masanya. Mereka sendiri yang bilang, memberitahukan orang-orang Arab Madinah. Tapi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah diutus dan kemudian beliau hijrah ke Madinah, mereka keberatan. Pemimpin-pemimpin kepala-kepala mereka keberatan. Karena Nabiullah Muhammad bukan dari golongan mereka, tapi Nabiullah Muhammad keturunan dari orang Arab Quraisy, dari keturunan yang mulia. Permusuhan mereka terhadap orang-orang Islam, orang-orang Yahudi berikut, orang-orang Yahudi itu ternyata dibantu oleh sekelompok orang-orang munafik. Ini bahaya orang-orang munafik ini. Orang-orang munafik tersebut membantu terhadap pekerjaan mereka untuk menyakiti umat Islam. Dan pemimpin orang-orang munafik tersebut bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui bahwasannya orang-orang Yahudi dibantu oleh orang-orang munafik, Rasulullah kemudian melakukan perjanjian dengan orang-orang Yahudi, kaum Yahudi. Perjanjiannya apa? Perjanjiannya bahwa mereka tidak akan menyakiti Rasulullah, dan beliau, Rasul Nabiullah Muhammad, tidak akan memerangi mereka. Dan Nabi tidak akan menyakiti agama mereka, atau agamamu, agamamu, dan agamaku, agamaku. Sama dengan umat Islam di Indonesia. Kita tidak saling menyinggung dengan agama yang lain. Inilah ciri ahli sunnah wal jamaah. Dan bagaimana dengan orang-orang munafik? Nabi Muhammad membiarkan mereka, orang-orang munafik,
Nabi Muhammad menerima apa yang ditampakkan oleh mereka dan meninggalkan apa yang ada dalam hati mereka. Sekarang bab 3. Bab 3 ini membahas tentang al-qitalu, peperangan. Peperangan pada tahun yang pertama. Dalam bab 3 ini akan dibahas tentang Allah memberikan izin untuk orang muslim melakukan peperangan. Juga dibahas tentang permulaan peperangan, jumlah peperangan yang tidak diikuti Nabi, jumlah peperangan yang beliau mengikut dalam peperangan, dan juga tujuan Rasulullah meletakkan batu dalam kuburan. Adzinallahu lil muslimin biqitali a'daihim. Allah memberikan izin kepada orang-orang Islam untuk memerangi musuh-musuh mereka. Izin ini diberikan setelah perlawanan mereka orang-orang kafir Yahudi, orang-orang Quraisy ya kafir yang telah menyakiti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kesepakatan mereka orang-orang kafir untuk membunuh Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian terjadilah peperangan. Peperangan dimulai pada tahun pertama dengan peperangan yang tidak diikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah tidak ikut dalam peperangan yang pertama. Tapi Rasulullah beliau mengutus pamannya, yakni Sayyidina Hamzah. Jadi beliau pada peperangan pertama tidak ikut, tapi mengutus pamannya, yakni Sayyidina Hamzah. Peperangan ini terjadi ketika umat Islam menghadang rombongan milik orang Quraisy yang kembali dari Syam. Sebenarnya tidak akan terjadi peperangan jika orang-orang kafir Quraisy tidak mengganggu Nabi dan bersepakat untuk membunuh beliau. Setelah peperangan pertama ini kemudian terus-meneruslah terjadi peperangan yang sampai beliau wafat nantinya. Jumlah peperangan yang diikuti oleh Nabi dan yang tidak diikuti oleh Nabi adalah beliau tidak mengikuti peperangan sebanyak 47 peperangan, dan beliau langsung turun tangan atau ikut dalam peperangan sebanyak 27 peperangan. Jadi sekitar 74 peperangan yang terjadi dalam masa hidupnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada tahun pertama terjadi peristiwa, yakni meninggalnya saudara sepersusuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Utsman bin Mad'un. Seperti kita ketahui, Rasulullah pernah disusui oleh seorang wanita, yakni Suwaibah al-Islamiyah dan juga Halimatus Sa'diyah. Nah, berarti Utsman bin Mad'un ini salah satu anak dari kedua perempuan tersebut. Ketika Utsman bin Mad'un meninggal, setelah Utsman bin Mad'un dikubur, dimakamkan, Rasulullah memerintahkan memercikkan air atau menyiramkan air di atas makamnya. Setelah itu beliau meletakkan batu, atau yang lebih kita kenal sekarang dengan batu nisan, dan beliau bersabda, "Saya memberi tanda kuburan saudaraku ini dengan batu, dan akan aku kubur di sampingnya keluargaku yang meninggal." Jadi ini adalah asal muasal makamnya orang-orang Islam diberi batu nisan. Tapi perbedaannya kalau pada waktu Rasulullah tidak dikasih
nama atau yang lain seperti yang ada di makam-makam orang Islam zaman sekarang. Jadi kesimpulan dari bab yang kedua dan ketiga ini adalah tentang orang-orang Yahudi dan bantuan orang-orang munafik kepada mereka untuk menyakiti Rasulullah dan perdamaian atau perjanjian damai Rasulullah dengan orang-orang Yahudi Madinah. Anak-anakku, kalian jangan sampai menjadi salah satu orang-orang munafik. Yang dijelaskan oleh Rasulullah, ciri-ciri orang munafik adalah ketika berbicara dia berbohong, dan ketika dia berjanji dia mengingkari, dan juga tanda-tandanya adalah ketika diberi amanah dia berkhianat. Maka saya harap kalian jangan pernah menjadi orang-orang munafik seperti ciri-ciri yang Bapak sebutkan tadi. Kemudian bab yang ketiga ringkasannya adalah tentang peperangan. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan izin untuk orang-orang muslim berperang pada tahun pertama Hijriah. Kemudian Rasulullah tidak ikut pada perang yang pertama. Beliau mengutus pamannya Sayyidina Hamzah. Pada tahun yang pertama ini juga meninggal saudara sepersusuan Nabi Muhammad, yakni Utsman bin Maz'un. Inilah kisah yang terjadi pada tahun pertama Hijriah. Baiklah anak-anak, seterusnya adalah ulangan harian. Yang pertama, apa yang dikabarkan kaum Yahudi kepada penduduk Arab Madinah? Kemudian siapa nama pemimpin orang-orang munafik yang membantu orang-orang kafir Yahudi untuk memerangi atau menyakiti Nabi? Yang ketiga, pada tahun berapa permulaan perang terjadi? Yang keempat, siapakah paman Nabi yang menjadi panglima perang pertama? Yang kelima, berapa jumlah peperangan yang diikuti oleh Nabiullah Muhammad? Yang keenam, siapa nama saudara sepersusuan Nabi yang meninggal pada tahun pertama Hijriah? Yang terakhir, apa yang dilakukan Rasulullah Nabiullah Muhammad setelah memakamkan saudaranya? Saya tunggu hasil ulangannya dikirimkan langsung ke Bapak. Dan selesailah pembelajaran kita untuk yang kedua. Semoga kita tetap diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan lupa tetap di rumah saja, jaga kesehatan dan berdoa. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.